kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat datang teman-teman semua di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Apa kabar teman-teman?
Bagaimana kondisi kalian selama 1 minggu terakhir ini? Saya harap kita semua tetap bisa melakukan yang terbaik apapun kondisi kita saat ini. Minggu ini, minggu yang kedua di bulan Desember. Saya rasa teman-teman yang lagi berkuliah ada di fase akhir semester ganjil 2023. Ada yang lagi mulai UAS, atau bahkan ada juga yang UASnya nanti setelah tahun baru. Saya berdoa buat kalian semua supaya tetap dapat mengikuti semua proses perkuliahan yang ada dengan baik. Sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama 12 bulan berjalan di tahun 2023 ini. Kami lihat Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu kali, beberapa waktu yang lalu, saya dan keluarga pergi liburan ke daerah Jawa Tengah. Berhubung orang tua saya lahir dan besar di daerah Jawa Tengah, maka banyak dari saudara-saudara kami yang masih tinggal di sana. Ketika kami pergi berlibur kembali ke sana, kami janjian untuk ketemu dengan satu orang saudara yang sudah lama tidak pernah ketemu secara fisik. Selama ini hanya melalui WhatsApp ataupun melalui telepon. Rencananya kami akan menginap 3 hari 2 malam di kota tersebut. Saat kami tiba, gak lama kemudian kami sekeluarga langsung ketemu dengan saudara yang satu ini. Datang-datang, dia udah bawa tentengan makanan ringan yang masih anget. Baru dibeli persis sebelumnya. Makanan ringan jadul khas kota tersebut. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan dia bawa kami untuk pergi makan malam lalu kembali ke hotel. Kami janjian untuk pergi bareng lagi besoknya. Pagi-pagi besoknya dia sudah datang ke hotel tempat kami nginep. Lalu kami pergi makan lagi, makan pagi, kemudian kami berkeliling mengunjungi tempat-tempat di hari tersebut. Karena udah lama gak ketemu juga, jadi hari tersebut kami habiskan dengan ngobrol-ngobrol cukup panjang lebar. Sore ke malam hari, kembali kami dibawa pergi makan malam. Kemudian pada saat kami lagi di tempat makan, dia pamit sebentar. Bentar ya balik lagi, mau beli itu ke sana deket. Pergilah dia naik motornya sebentar, lalu dia kembali lagi. Ternyata dia beli makanan lagi. Makanan yang terucap pas kita lagi ngobrol-ngobrol tadi siang. Satu makanan yang cukup terkenal dan cukup legendaris di kota tersebut. Ternyata dia ingat dan dibeliin beberapa potong dan dibawain buat kita. Happy banget. Singkat cerita sampai di hari terakhir dan hari itu kami akan check out dan pindah kota. Nah, berhubung hari terakhir itu adalah hari kerja, jadi beliau ini harus masuk kerja. Tetapi apa yang dilakukan teman-teman? Pagi-pagi dia menyempatkan untuk mampir ke hotel, menitipkan ke resepsionis makan pagi untuk kami semua sebelum dia berangkat ke kantor. Pada saat kami bangun dan kami terima notifikasinya dari resepsionis juga, kami telepon, halo makasih ya, aduh jadi repot-repot pagi-pagi mau ke kantor malah harus beliin makanan dulu. Dia jawab gini, santai tenang aja, itu nasi gudeg yang cuman ada pagi-pagi banget. Kalau kesiangan dikit pasti kehabisan. Daripada pagi-pagi harus pergi dari hotel, lebih baik dibungkusin aja biar tetap bisa makan. Pengalaman itu jadi satu liburan yang berkesan buat kami sekeluarga. Satu spirit of excellence yang ditunjukkan membuat suatu pengalaman menjadi berkesan dan tidak terlupakan. Teman-teman, salah satu nilai yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus adalah spirit of excellence ini. Senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah kita pun adalah Allah yang excellent. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia gak pernah setengah-setengah ataupun dia gak pernah seadanya aja. Ketika kita punya mentalitas untuk melakukan yang terbaik, kehidupan kita pun akan membawa dampak yang positif bagi orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Kisah kehidupan Daniel menggambarkan hal tersebut. Sebagai orang buangan, sebagai orang yang bangsanya dijajah, mungkin bisa menjadi alasan untuk Daniel hidup aman-aman aja. Bisa jadi alasan untuk Daniel bilang, ya yang penting hidup aja udah bagus lah. Yang penting gak dibinasakan sama penjajah aja udah oke. Akan tetapi Daniel mendisiplin dirinya dan juga memiliki spirit of excellence itu di dalam kehidupannya. Daniel 6 ayat yang keempat menuliskan seperti ini teman-teman. Daniel
melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Sebagai orang buangan, dia dapat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan di 2 kerajaan dan melayani 4 raja yang berbeda. Daniel hidup dan melewati masa beberapa raja yang ada. Rajanya boleh berganti, tetapi Daniel tetap ada di sana. Mulai dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memanggil Daniel untuk mengartikan mimpinya. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Belsyazar, yaitu anak dari Nebukadnezar, yang juga memanggil Daniel untuk mengartikan tulisan-tulisan yang ada. Dilanjutkan kemudian dengan Raja Darius yang menjadikan Daniel pejabat tinggi dalam pemerintahannya dan berencana untuk ngasih promosi lagi dengan menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya sampai kemudian Daniel dijebak dan dimasukkan ke gua singa. Dan dikatakan di pasal 6 ayat yang ke-29, Daniel punya kedudukan tinggi pada masa pemerintahan Raja Darius dan masa pemerintahan Raja Kores dari Persia. Di Daniel pasal yang ke-6 yang kita baca tadi, dalam versi King James-nya dituliskan seperti ini. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Teman-teman, sikap hidup di atas rata-rata inilah yang membuat Daniel mendapat hormat dari raja. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Raja Darius mengakui bahwa Allah Daniel sangat luar biasa hebat dalam membela kehidupannya. Benar yang dikatakan Amsal, pernahkah engkau melihat orang yang mahir dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Lahir menjadi orang buangan tidak menjadikan Daniel pasrah atas kehidupannya. Tapi yang ia lakukan adalah dia hidup jauh melebihi standarnya sebagai orang buangan. Latar belakang keluarga kita, masa lalu yang kurang menyenangkan, cap negatif yang diberikan orang lain, semua itu tidak bisa menghalangi kita untuk punya standar nilai hidup di atas rata-rata. Teman-teman, yang namanya excellent bukan perfeksionis, tetapi bagaimana kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana kita selalu berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu sebaik mungkin. Gak jarang orang menganggap excellence itu harus perfect. Tetapi kenyataannya bukan seperti itu. Selalu berusaha melakukan yang terbaik dengan yang namanya perfeksionis itu beda ya teman-teman. Ada satu pepatah yang bilang seperti ini, strive for excellence, not perfection. Berjuang untuk keunggulan, bukan untuk kesempurnaan. Ketika kita berusaha untuk excellence, kita mempunyai standar yang tinggi. Dan secara umum sebetulnya nggak ada salahnya untuk punya satu standar yang tinggi. Ini bisa menjadi satu hal yang baik. Standar yang tinggi ini dapat mendorong kita untuk terus berkembang. Standar yang tinggi ini membantu kita untuk mencari solusi-solusi buat masalah-masalah yang ada. Dan mendorong kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan berkualitas. Tetapi di sisi lain, perfeksionisme adalah standar yang sangat-sangat tinggi. Sampai-sampai tidak ada ruang untuk ketidaksempurnaan. Dan tidak ada belas kasih sama sekali untuk sebuah kesalahan di situ. Excellence itu belajar dengan giat. Semampu yang kamu bisa supaya mendapatkan nilai dan IPK yang terbaik. Tetapi bukannya dengan menarget harus dapat 100. Kalau nilainya 99 berarti kegagalan. Teman-teman, strive for excellence, not perfection. Excellence juga bicara tentang memperhatikan hal-hal kecil dan detail. Kenapa? Karena details matter. Hal kecil itu berharga. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita datang ke hotel bintang 5. Katakanlah ke hotel yang paling mahal yang ada di Indonesia. Kita pasti excited dan penasaran sebagus apa pelayanannya, sebagus apa hotelnya. Sehingga bisa mendapat bintang 5 dan harganya sangat amat mahal. Saat kita masuk, kita terkagum-kagum dengan pelayannya yang ramah. Lobi yang luar biasa indah, megah dan harum. Kita masuk ke kamar, wah kamarnya juga harum, kamarnya bagus, rapi, spraynya semua rapi, bersih. Lalu saat kita mau makan, kita mau sarapan nih, kita ke ruang makan. Tapi kita menemukan ada beberapa hal yang kurang nyaman di hati. Meja yang kita tempati sedikit gak seimbang, goyang-goyang mejanya, kaki mejanya gak rata. Lalu kemudian waktu kita ambil gelas, kok kayak masih ada bekas cap lipstik bibir orang lain ya di gelas ini ya. Lalu kok ada sehelai rambut ya di makanannya. Wah, dilihat-lihat di tempat makan ini
begitu kita tarik, wah ada debunya nih. Kecil kan sebenarnya, hal-hal yang sangat amat sepele. Kalau dibandingkan dengan kemegahan bangunan, dibandingkan dengan lobinya yang tadi luar biasa, dibandingkan dengan keramahan dari semua staf-stafnya yang ada. Hal-hal ini hal-hal yang kecil dan sepele. Tetapi itu berharga dan it matters banget. Kita akan langsung menilai, lah katanya bintang 5, tapi kok kayak gini sih? Wah saya bayar mahal, kok malah kayak gini sih kualitasnya? Kita sekejap akan lupa dengan semua keindahan dan hal baik tentang hotel tersebut hanya gara-gara hal-hal kecil tadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membangun nilai hidup excellent di dalam segala hal? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Beberapa di antaranya. Yang pertama, peka dengan keadaan sekitar. Nah, barusan itu salah satu contoh tentang peka dengan keadaan sekitar. Melatih diri kita untuk peka, melihat kebutuhan apa yang ada di sekitar kita, yang bisa saya jawab. Kebutuhan apa yang ada dan apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kepekaan dengan keadaan sekitar juga akan menolong kita untuk mampu menilai kondisi di sekeliling kita. Yang kedua teman-teman, mengasah pola pikir dengan sudut pandang if I were you. Melatih diri kita untuk bisa menempatkan diri kalau kita ada di posisi orang tersebut. Mencoba melihat dari sudut pandang orang lain membantu melatih diri kita untuk kita punya empati yang lebih besar. Contohnya, misalkan kita melihat ada orang lagi kesusahan bawa barang. Kalau saya ada di posisi itu, gimana ya bawa barangnya? Kalau saya ada di posisi itu, kayaknya emang sulit bawa barang banyak gitu deh. Ya udah bantuin deh gitu. Lain lagi ceritanya, misalkan kita ngelihat ada orang asing, ada turis. Dia lagi kebingungan mau nyebrang jalan. Kita coba berpikir, wah pasti dia bingung nih. Karena di sini di beberapa tempat kalau mau nyebrang kita tinggal kasih tangan dan nyebrang. Oke, bantuin deh buat nyebrang gitu. Teman-teman, membantu kita untuk punya empati yang lebih terhadap kondisi yang dialami oleh orang tersebut. Dan yang ketiga teman-teman, do more. Ya, lakukan. Punya kepekaan dan empati doang gak akan membuat kita bergerak teman-teman. Jatuhnya nih, nanti cuman dalam hati kita bilang, kasihan ya ada kebutuhan, kita melihat ada kebutuhan dan kita cuman bisa bilang kasihan ya gitu. Ambil inisiatif untuk bertindak dan bahkan memberi lebih dari apa yang diekspektasikan. Satu konsep juga yang sering diajarkan, do the extra miles. Mengambil inisiatif tindakanlah yang akan mengubah pemikiran, empati, dan kepekaan itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Tanpa tindakan, semua itu hanya terjadi di dalam diri kita dan tidak akan dirasakan dampaknya oleh orang lain. Teman-teman, satu prinsipnya adalah excellent people will attract excellent people too. Sama seperti pepatah yang mengatakan birds with the same feather flocks together. Ketika kamu excellent, ketika kamu cakap dalam melakukan apapun yang kamu lakukan, orang-orang yang sefrekuensi denganmu jugalah yang akan mendekat. So kalau kita mau dikelilingi dengan orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya, kita pun harus cakap. Karena itu memang sudah hukum alam. Kamu pengen punya jodoh yang excellent, ya kamu juga harus excellent. Beberapa waktu yang lalu saya dan beberapa rekan kerja saya di gereja mengikuti pelatihan pelayanan prima atau pelatihan tentang hospitality yang diadakan oleh salah satu lembaga pelatihan di Kota Bandung. Dalam salah satu sesinya, sang ibu pengajar menceritakan pengalaman kehidupannya pada saat beliau masih bekerja di perusahaan sebelum beliau terjun ke dunia akademisi. Beliau bercerita pada saat itu, bosnya sering sekali memanggil dan memberikannya pekerjaan dan memintanya untuk ikut dalam berbagai pertemuan. Semuanya itu karena satu alasan, hasil guntingan dan tempelannya rapi. Bosnya bilang gini, kalau sama kamu guntingannya lurus dan hasil tempelan fotonya rapi sesuai garis. Singkat cerita teman-teman, ada perubahan kepemilikan perusahaan dan beliau direkomendasikan mendapat promosi jabatan dan dipercaya untuk memegang satu tanggung jawab yang lebih besar sama bosnya. Kalau dilihat lagi jauh ke belakang, awalnya
Karena excellence dalam mengerjakan tugas-tugas yang sederhana. Bahkan sangat amat sederhana, yaitu menggunting dan menempel. Teman-teman, yang namanya excellence itu dilatih. Yang namanya excellence itu dikembangkan. Excellence itu bukan bawaan lahir langsung otomatis dari sejak bayi hidupnya sangat amat luar biasa, sangat excellence. Semua itu bisa dilatih dan dikembangkan. Excellence juga bukan bicara tentang 1 atau 2 kali melakukan yang terbaik. Tetapi ketika kita bicara tentang excellence, kita bicara tentang gaya hidup yang kita terapkan di dalam keseharian kita. Gak hitung-hitungan. Waktu kita ngasih bantuan atau kita ngasih perhatian, ya ngasih aja. Tanpa hitung-hitungan untung ruginya buat kita. Percayalah, saat kita melakukan yang terbaik dalam apapun yang kita kerjakan. Seperti Daniel, orang akan mencari kita dan kita akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kalau kamu mau hidup kamu maju, kalau kamu mau hidup kamu berkembang, kalau kamu mau hidup kamu gak stuck. Coba lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Belajar untuk gak hitung-hitungan terhadap segala sesuatu. Belajar untuk gak menyepelekan hal-hal yang kecil. Ingat teman-teman, details matter. Hal yang kecil itu berharga. Saya percaya kita diciptakan Tuhan sesuai dengan rupa dan gambarannya. Tuhan kita, Tuhan yang gak asal-asalan. Begitupun juga dengan kita. Kita juga pasti bisa untuk hidup gak asal-asalan. Kalau Daniel pernah membuktikannya bahwa dia bisa melakukan hal tersebut dengan pertolongan Tuhan. Percayalah, dengan pertolongannya kita semua pasti mampu untuk melakukannya. Tantang diri kamu untuk memberikan hasil yang lebih baik dari hari kemarin. Tantang diri kamu untuk selalu memberikan usaha yang terbaik dalam kehidupanmu. Jangan cepat puas dengan hasil yang rata-rata. Selalu berikan yang terbaik agar apapun yang kita kerjakan memberikan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat Tuhan yang ada di dalam kita. Semua untuk kemuliaannya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami mohon ampun hari ini Tuhan, kalau kami masih hidup di dalam satu spirit yang mediocre. Kalau kami masih hidup secara asal-asalan, kalau kami masih hidup dengan asal hidup. Tuhan, hari ini kami tahu kalau Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan gak pernah asal-asalan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memampukan kami supaya kami bisa senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa gak asal-asalan dengan segala hal yang kami kerjakan. Dan terlebih lagi Tuhan, semua yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biar rekan-rekan kami, teman-teman di sekeliling kami, orang-orang yang ada dapat melihat Tuhan bekerja secara luar biasa melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, hamba mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati perkuliahanmu, ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan. Di masa-masa ujian ini, Tuhan yang memberikan kepintaran yang lebih, hikmat yang ekstra yang daripada Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberikan pemulihan di tengah keluargamu, ada relasi yang dipulihkan antara orang tua dengan anak, dan juga Tuhan yang mencukupkan semua yang kau perlukan. Terimalah berkat daripada Tuhan dan penyertaan daripada Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya hari ini Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu memberikan yang terbaik atas apapun yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan untuk menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan, serta supaya orang lain yang ada di sekitar kita bisa melihat kalau kita ini adalah pengikut Kristus. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Tetap semangat menjalani kehidupan, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.